Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirut Saputra, NIM 24141016B, kelas SI 7TB, mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, dosen pengampu Ibu Megawati Mkom. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan studi kasus yaitu kolaborasi gagal dalam Smart City Regional Metro Raya. Di sini sebelum kita memasuki topik atau pembahasan lebih lanjut, di sini saya akan membahas kolaborasi gagal dalam Smart City Regional Metro Raya. Pertama-tama di sini yaitu ketimpangan infrastruktur teknologi, kemudian regulasi yang lambat, perbedaan prioritas antar daerah. Di sini yaitu meskipun akses internet sudah meningkat, masih ada kesenjangan dalam kualitas layanan yang berbagai wilayah. Kemudian yaitu perkembangan inovasi. Teknologi informasi terkadang lebih cepat dari regulasi yang ada, sehingga implementasi teknologi baru terhambat oleh proses regulasi dan anggaran yang panjang. Salah satunya itu pengelolaan sampah. Di sini jelas jika Metro Raya melibatkan beberapa daerah, perbedaan prioritas dan kebijakan antar daerah dapat menyulitkan koordinasi dan kolaborasi. Lanjut, kita memasuki latar belakang. Latar belakang di sini yaitu 3 kota di kawasan Metro Raya, Cipta Mandala, Karangsetia, dan Bayu Asri sepakat membangun sistem Smart City regional untuk mengelola transportasi, data kependudukan, dan pengelolaan sampah secara terintegrasi. Namun setelah 1 tahun, sistem ini gagal dioperasikan karena ego sektoral dan perbedaan infrastruktur antar daerah. Selanjutnya kita bahas yaitu penyelesaian analisis. 1. Keterbukaan informasi. Dengan keterbukaan ini walaupun permasalahan tidak ada standar sistem yang disepakati bersama. 2. Kontribusi. Vendor prioriteri membuat integrasi teknis dan kontraktual sulit. 3. Kemampuan merespon dan responsif. Masing-masing kepala daerah berkoordinasi mempertahankan kontrol atas data dan layanan sehingga tidak mau menyerahkan otoritas operasional pengelolaan sampah sehingga berdampak koordinasi antar pemerintahan daerah yang sangat lemah. Kemudian yaitu strategi perbaikan. Dalam rancangan mekanisme tata kelola kolaborasi yang mendorong interoperabilitas dan kesetaraan. 2 yaitu federasi. Tetap mempertahankan otonomi lokal yang menyepakati antar muka bersama. Di sini yaitu federasi. Federasi ini berdampak dan adalah bentuk pemerintah, sistem organisasi yang terdiri dari beberapa wilayah negara, bagian atau entitas yang bersatu di bawah suatu pemerintah pusat namun masing-masing tetap memiliki otonomi tertentu. Ciri-cirinya yaitu ada pemerintah pusat, kemudian ada pemerintahan daerah, konstitusi tertulis, 2 tingkat pemerintahan, dan kedaulatan. Baik, kita lanjut. Kemudian itu penyelesaian dan analisisnya terdiri dari 2 aspek, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kita akan membahas jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek difokuskan pada pemulihan, koordinasi, harmonisasi sistem, dan proyek kolaboratif
awal yang cepat menunjukkan hasil. Sementara itu jangka panjang yaitu diarahkan pada pembentukan konsorsium regional yang berkelanjutan untuk mewujudkan smart city metro raya yang efisien, transparan, dan responsif. Kemudian di sini yaitu jangka pendek, yaitu untuk menganalisis, untuk menanggulanginya, yaitu program pelatihan. Di sini bagi SDM TI, teknologi informasi lokal atau standar API manajemen data dan keamanan. Kemudian komunikasi engagement untuk rekam resistensi sektoral antara masyarakat dan pemerintahan daerah. Kemudian yaitu jangka panjang, tetap mempertahankan otonomi lokal, tetapi menyepakati antarmuka bersama untuk membentuk pengawasan independen untuk memastikan transparansi dan akuabilitas. Kemudian peningkatan partisipasi warga dan pemerintahan daerah dengan mengusulkan modal kelembagaan atau konsedium regional yang efektif. Kemudian mekanisme partisipatif, melakukan audit tahunan lintas daerah oleh lembaga independen, laporan tahunan sport metro raya secara terbuka di situs resmi. Maksudnya di sini yaitu peningkatan partisipasi untuk meningkatkan mengantisipasi kegagalan yang ada di daerah tersebut untuk mengajak warga dan pemerintah. Dan setelah itu berlangsung yaitu melakukan audit atau pemantauan. Pemantauan di sini yaitu dilakukan 6 sampai 1 tahun sekali lintas daerah untuk laporan yang akan diarahkan akuntabel secara terbuka dan akan diresmikan oleh pemerintah setempat atau pemerintah daerah. Kemudian lanjut setelah kita membahas permasalahan judul, isi, dan penjelasan, kemudian kita membahas tentang kesimpulan. Kesimpulan di sini yang saya angkat yaitu proyek ini gagal dioperasikan bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan akibat ego sektoral, perbedaan infrastruktur IT, dan ketiadaan standar bersama yang membuat sistem tidak interoperable. Tiap kota dalam sendiri dengan vendor berbeda tanpa koordinasi yang efektif. Akibatnya potensi integrasi data dan efisiensi layanan publik tidak tercapai. Kemudian untuk memperbaiki kondisi tersebut dibuatlah keterbukaan kontribusi masyarakat dan pemerintahan daerah, strategi perbaikan jangka pendek dan jangka panjang menyepakati antarmuka bersama, maka kolaborasi gagal dalam Smart City Regional Metro Raya menjadi kolaborasi yang berhasil. Baik, itu saja presentasi dari saya mengenai kendala-kendala dan untuk memperbaiki kolaborasi gagal tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.